Kenalkan, nama saya Sofian Epsigian, NIM 2101010061. Saya dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2021. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab dari tugas yang diberikan dari mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan judul pengenalan TensorFlow, membuat objek tensor, di mana dosen pengampunya adalah Pak Tony Suhendra, dan izinkan saya untuk memulainya. Yang pertama itu kita pengertian pengenalan TensorFlow. Yang pertama, TensorFlow adalah library open source yang dapat memudahkan kita mempelajari machine learning, di mana TensorFlow itu melakukan perhitungan terhadap tensor. Tensor adalah data untuk machine learning yang umumnya membutuhkan komputasi dalam beberapa bentuk, dan oleh karena itu kita sering melihat representasi data dilakukan secara numerik. Secara singkatnya, tensor adalah objek matematika yang digunakan untuk memprediksikan, mendeskripsikan properti fisik seperti matriks dan vektor. Pada dasarnya, tensor hanyalah sebuah generalisasi dari matriks dan vektor. Matriks adalah tensor peringkat 0, sedangkan vektor adalah tensor peringkat pertama. Ada beberapa manfaat tensor. Berikutnya adalah manfaat TensorFlow. Yang pertama itu, TensorFlow dapat digunakan untuk mempercepat performa pada platform Google Cloud. TensorFlow dapat pengembangan machine learning dari abstraksi. Yang kedua, TensorFlow dapat digunakan dalam berbagai tugas, tapi memiliki fokus khusus pada pelatihan dan inferensi jaringan neural dalam. TensorFlow dapat memudahkan pemula. Yang keempat, TensorFlow dapat memudahkan pemula dan pakar untuk membuat pembelajaran mesin untuk desktop, seluler, dan cloud. Selanjutnya, bagaimana menjalankan cloud dan mengecek penginstalan TensorFlow. Kita masuk ke Google saja, atau bisa ke laman web yang lain. Kita masukkan Colab and Research at Google and Chrome. Ini adalah tampilan awal dari Google Cloud. Nah, jika kita ingin membuat projectnya dalam Google Drive, kita tinggal buat judulnya apa, dan jika kita ingin membuat di GitHub, project GitHub, kita tinggal buat username-nya. Nah, setelah kita buat username-nya, kita masuk ke netbook. Nah, ini adalah tampilan dari netbook yang sudah bisa kita pakai, dan tahap selanjutnya kita hubungkan. Nah, jika sudah terhubung, kita bisa langsung pakai. Dan di sini saya sudah membuatkan. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa TensorFlow itu sudah terimplementasi dalam Google Cloud kita? Dengan cara itu, kita mengimport sama seperti Google Python, kita import TensorFlow as tf. Kita run. Jika sudah tanda checklist dan di bawah di sini sudah ada keterangan selesai, maka berarti TensorFlow itu sudah terhubung dengan Google Cloud kita. Nah, kemudian selanjutnya membuat variabel dengan objek tensor. Nah, membuat variabel dengan tensor yaitu pertama kita buat nama variabel, yaitu nama sama dengan tf titik kita gunakan fungsi dari TensorFlow yaitu konstan. Kita buat, lalu kita isi dengan
string, yaitu saya buat nama saya South Zhejiang, dan name kita buat nama, masukkan variable name tf titik konstanta names, baru kita buat nilai sama dengan tf titik konstanta dan 61, kemudian kita run. Nah, jika sudah tertera selesai, berarti kita sudah memasukkan variable ini dalam objek tensor. Dan selanjutnya, apa perbedaan type dan print pada Python dan penggunaannya dalam TensorFlow? Nah, yang pertama kita gunakan print. Kita buatkan print, kita buatkan variabelnya nama, dan kemudian kita buat blok lagi, dan kita buat type dan variabelnya nama. Di sini mengapa di sini tidak pada umumnya pada Python, print itu adalah untuk perintah untuk mencetak variabel, tetapi di sini masih terdapat tensor dan bukan langsung South Zhejiang. Nah, tapi tidak langsung Zhejiang karena di sini dia masih adalah objek tensor. Jadi tapi di sini sudah benarnya bahwa holdnya adalah South Zhejiang dan shape-nya adalah dimensinya, dan tipenya adalah string. Dan kemudian type itu adalah untuk mengetahui dalam Python, type itu adalah untuk mengetahui tipe dari variabel. Karena di sini variabelnya kita masih adalah TensorFlow, maka di sini variabel yang muncul akan adalah TensorFlow, yaitu tensor. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya tensor itu hilang, supaya saat kita mau print itu tensornya tidak ikut. Nah, yaitu kita buat blok baru. Nah, kemudian kita sama seperti Python, tapi kita gunakan tf titik print, lalu kita buat variabelnya apa, kemudian setelah itu kita run. Nah, di sini sudah tidak ada lagi tensornya. Nah, selanjutnya bagaimana menghubungkan objek tensor menamolikkan nilainya atau string. Bagaimana menggabungkan objek tensor dengan tipe data berbeda dan menampilkan nilainya. Nah, baik. Yang pertama itu kita harus buat, ini sudah ada, di sini sudah ada. Yang pertama kita buat tf titik print nama plus name. Nah, setelah kita run, ini adalah penggabungan dalam dua data yang sama, dimana South Zhejiang, tetapi di sini masih tidak terdapat spasi. Jadi untuk membuat spasinya, kita tinggal buat tf titik print nama, variabel nama plus kutip spasi kutip plus name. Nah, setelah itu kita run, maka sudah terdapat spasi dan antara South Zhejiang dengan name-nya. Nah, kemudian bagaimana menggabungkan dua data yang berbeda? Nah, di sini sama seperti Python juga, kita gunakan tf titik print, tetapi di sini kita masukkan variabel nama. Nah, kemudian tapi di sini kita tidak menggunakan plus melainkan koma.